Halo, perkenalkan nama saya Giovantiana Paki, NIM 23220037. Di sini saya akan menjelaskan tentang network forensik. Konsep dasar dari network forensik adalah cabang dari digital forensik yang fokus pada pemantauan, pencatatan, dan analisis aktivitas jaringan komputer untuk tujuan investigasi atau hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran keamanan, pelaku serangan, metode yang digunakan yaitu, serta dampak yang ditimbulkan. Berbeda dengan bentuk forensik digital lainnya fokus pada hard drive atau perangkat penyimpanan, network forensik berfokus pada data yang sedang transit atau in transit melalui jaringan. Hal ini mencakup paket-paket data, log jaringan, dan komunikasi antar host. Saya akan menjelaskan cara kerja network forensik. Cara kerja network forensik umumnya mengikuti pola 1. Perekaman data lalu lintas jaringan atau network forensik menggunakan alat seperti packet sniffer. Yang kedua, penyimpanan data tersebut dalam format yang memungkinkan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis data untuk mengidentifikasi pola mencurigakan, pelanggaran, atau bukti serangan. Yang keempat, korelasi dengan data lain seperti log sistem, firewall, atau network forensik bisa bersifat proaktif atau monitoring real time untuk pencegahan, atau reaktif. Bisa dilakukan juga setelah terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan network forensik. Secara umum, tahapan dalam proses network forensik meliputi 1. Identification, menentukan insiden atau kejadian mencurigakan yang perlu dianalisis. Hal ini bisa berasal dari alert, log firewall, atau laporan pengguna. Yang kedua, collection atau pengumpulan data. Mengumpulkan data lalu lintas jaringan biasanya menggunakan packet sniffer seperti Wireshark atau DAM. Data dikumpulkan dalam bentuk file PCAP. 3. Preservation atau penyimpanan dan pengamanan data. Menjamin integritas data hasil pengumpulan agar data dijadikan alat bukti hukum. Hashing atau misalnya MD5 atau SH256 digunakan untuk memastikan tidak ada perubahan data. Yang keempat, examination atau pemeriksaan. Melakukan analisis awal terhadap data, IP source atau destination, protokol yang digunakan, payload data, dan lain-lain. Yang kelima, analisis atau analisis mendalam. Mengidentifikasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi metode serangan, pelaku, dan kerusakan yang ditimbulkan. Korelasi dengan data lain sangat penting pada tahap ini. Yang keenam, reporting atau pelaporan. Menyusun hasil investigasi dalam bentuk laporan yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Biasanya mencakup kronologi kejadian, bukti, dan rekomendasi. Ini saya akan memberitahukan tools yang digunakan dalam network forensik. Berikut ini adalah beberapa tools populer yang digunakan. 1. Wireshark, tool atau open source untuk menangkap dan menganalisis pada jaringan. Yang kedua, mampu membaca file PCAP, memfilter paket berdasarkan protokol atau IP, dan mengekstrak payload. Yang kedua, TCP DAM, tools command line untuk menangkap paket jaringan secara real time. Yang kedua, ringan dan efisien untuk pengguna di server atau sistem yang minim.
ketiga, network miner. Tools pasif yang digunakan untuk mengkonstruksi sesi jaringan dan mengekstrak file atau kredensial, berguna dalam tahap analisis dan rekonstruksi kejadian. 4. Xpelish. Tools untuk network forensis, analisis yang dapat mengekstrak konten dari paket jaringan seperti email atau void. Yang kelima, snort atau suri cata. IDS atau IPS yang dapat digunakan untuk mendeteksi pola serangan dan merekam lalu lintas untuk analisis forensik. Yang keenam, NetFlow atau flow analysis digunakan untuk melihat statistik lalu lintas jaringan atau traffic flow untuk mendeteksi anomali. Yang ketujuh, ELK Stage digunakan untuk mengelola dan menganalisis log dalam skala besar termasuk log dari sistem jaringan. Tantangan dalam network forensik. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu 1. Volume data yang besar terutama di jaringan berskala besar. 2. Data transkripsi yang membuat isi payload tidak bisa dianalisis. 3. Keterbatasan waktu penyimpanan karena kapasitas disk atau log terbatas. 4. Penghindaran oleh pelaku misalnya dengan menggunakan proxy, VPN, atau spoofing. Kesimpulan, network forensik adalah aspek penting dalam keamanan siber modern yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon insiden jaringan secara efektif dengan pendekatan sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Network forensik tidak hanya membantu dalam mengungkap serangan, tetapi juga memberikan dasar bagi tindakan pencegahan di depan umum. Penggunaan tools seperti Wireshark, TCP/DAM, dan network miner sangat membantu dalam investigasi, namun perlu didukung dengan keahlian analisis data jaringan yang kuat agar hasilnya akurat dan bermanfaat. Sekian dari saya tentang penjelasan network forensik. Sekian dan terima kasih.